Terus. Baik Bapak Ibu anggota udah pada siap ini tuh? Ada lemas-lemas belum pada sarapan kayaknya Pak ya. Ngantuk ya? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, cuma sebagian berarti ini dari luar kota Bandung ya. Coba ini teh pertama kali naik Bandros Bapak Ibu teh? Pertama kali ya. Coba ada yang tahu nggak dari kepanjangan Bandros? Betul ibunya, berarti ibunya kayaknya udah sering naik Bandros ya Ibu ya. Yaitu Bandung Tour on Bus, di mana Bandros ini adalah bus pariwisata yang dikhususkan untuk berkegiatannya itu di kota Bandung. Nah, ada pepatah mengatakan Bapak Ibu Kang Teteh, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri Bapak Ibu Kang Teteh. Perkenalkan, nama saya Ray Mustafa, bisa dipanggil Ray. Di sini saya siswa PKL sedang mengguide di bis Bandros dari SMK Widya Utama. Nah, dan saya juga tidak sendiri Bapak Ibu Teteh, saya ditemani oleh senior saya, yaitu Asofian dari HPI, Himpunan Pramuwisata. Halo Asofian. Dari kita, di sini pilot kita ditemani oleh Pak Dadan. Coba saya dulu ke Pak Dadan Bapak Ibu Teteh. Halo Pak Dadan. Nah, Pak Dadan ini yang akan menemani kita keliling kota Bandung. Kurang lebih 3 hari 2 malam cukup? Cukup atau kurang lama itu? Cukup ya. Nah, dimana kita keliling kota Bandung nih Bapak Ibu Teteh, kurang lebih di angka 30 menit sampai 45 menit. Kalau misalkan macet bisa sampai 1 jam Bapak Ibu Teteh. Jadi tergantung kondisi jalannya juga Bapak Ibu Teteh. Sekarang kita masuk ke perjalanan pertama kita, yaitu di Bancai. Di jalan apa Bapak Ibu? Nah, di Bancai. Di mana Bancai ini menurut Kamus Besar Bahasa Sunda itu sebuah kampung yang menyatu dengan istal kuda. Nah, di mana istal kudanya atau parkiran kuda di sebelah kanan Bapak Ibu Teteh. Dulunya parkiran kuda. Nah, selain itu di Bancai juga terkenalnya dengan situs sel penjara Bancai. Untuk dikenalnya sebagai penjaranya Bung Karno, presiden pertama kita. Nah, kita akan melihat situs sel penjara Bancainya di sebelah kanan di dalam. Nah, di sana itu salah satu situs sel penjara Bancai, di mana presiden pertama kita Insinyur Soekarno di penjara di penjara Bancai kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Karena beliau mendirikan partai PNI yang membahayakan orang-orang Belanda. Nah, terus juga ini yang di sebelah kanan, ruko-ruko ini dulunya juga penjara Bancai, cuma dinilai tidak etis, tidak layak. Masa ada penjara di tengah-tengah kota Bandung ya? Sehingga penjara Bancai dipindahkanlah ke Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Mekarwangi. Selain itu, di depan juga kita akan melihat nih Bapak Ibu Teteh, karena pos penjaga. Nah, ini pos penjaganya Bancai yang warna putih. Nah, dulunya dijaga sama tentara Belanda. Tapi kalau sekarang dijaganya sama tukang batagor. Ya, karena udah merdeka mah bebas. Nah, jalan lurusan ini Bapak Ibu Teteh dari belakang sampai nanti ke depan disebutnya jalan ABC. Kalau saya bilang ABC, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu akan lihat? Bate ya Ibu, terus apa lagi? Kecap, toko emas, sirup ya. Nah, di mana ABC di sini bukanlah salah satu produk ataupun makanan, tapi memiliki kepanjangan, yaitu A-nya Arab, B-nya Bumi Putra, dan C-nya Chinese. Jadi kayak gitu Bapak Ibu Teteh. Nah, di depan nih kita akan masuk ke jalan ikoniknya di kota Bandung. Ada yang tahu nama jalannya? Jalan apa? Ya, betul, Jalan Braga. Nah, di mana Jalan Braga nih Bapak Ibu Teteh dibagi menjadi 2. Nanti di depan kalau belok ke kanan itu namanya Braga Pendek, tapi kita akan berbelok ke sebelah kiri yaitu Braga Panjang. Nah, ada yang bisa membedakan kenapa Braga Panjang dan Braga Pendek? Nah, uniknya kalau di Braga Pendek itu di aspal. Kalau di Braga Panjang bisa dilihat tidak di aspal, tetapi memakai batu andesit. Batu ini unik yang biasa digunakan untuk membuat candi. Nah, batu ini juga unik, bisa menyerap air. Nah, Jalan Braga nggak pernah banjir Bapak Ibu Teteh. Terus nih Bapak Ibu Teteh, yang pernah viral juga di sosial media. Nah, ini di sebelah kanan, angkringan teteh. Ini itu makanan khas Sunda Bapak Ibu Teteh. Jadi siapa tahu mau nyobain bisa datang ke sana aja, makanan khas Sunda. Selain itu di sebelah kanan yang banyak lukisan, ini namanya roti jadul, roti sumber hidangan. Sudah berdiri dari tahun 1929. Dari lantai, etalase, dan kursinya masih zaman kolonial Belanda.
Tapi kalau kakinya baru tadi subuh ya, nggak mungkin dari tahun 1929, kelamaan sampai jadi fosil. Terus di depan nih, kita akan melihat salah satu penjual wayang golek yang cukup terkenal juga di Jalan Braga. Namanya Paramdan. Nanti kalau kita bertemu orangnya, kita dadahin ya, Bapak Ibu Nete ya, kita senior dulu ke Paramdan. Nah, tapi ini Bapak Ibu Nete, kalau jam-jam segini tuh Braga mah emang macet. Nah, buat Bapak Ibu Nete, kalau misalkan pengen ke Braga tanpa macet-macetan, datangnya setiap Sabtu sama Minggu, itu Braga ditutup full. Khusus pejalan kaki, dari kita belok, sampai nanti di depan sana kita keluar, itu Braga ditutup khusus pejalan kaki. Namanya Braga Beken, Braga bebas kendaraan. Sekarang kita nih Bapak Ibu Nete. Nah ini nih namanya Paramdan. Jadi kalau Bapak Ibu Nete nih yang dari luar kota ataupun dari luar Jawa Barat, pengen mampir beli oleh-oleh wayang golek, bisa datang nih ke sini. Nah, coba saya dulu ke Paramdan sama Bapak Ibu. Halo Paramdan. Nah, udah kayak artis yang didain sama orang ya. Cuma di Banggar tidak didain sama orang, di yang lain mah nggak bisa Bapak Ibu Nete. Nah ini nih Paramdannya. Terkenal nih Bapak Ibu Nete di Jalan Braga. Terus juga nih Bapak Ibu Nete, Jalan Braga itu diambil dari kata bahasa Sunda, yaitu ngabaraga, mumbaraga. Kalau Indonesia-nya mah belagu. Nah, di mana para dulu nona-nona Belanda memamerkan outfit, ajak fashion lah, fashion show. Kalau sekarang mah Citayam Fashion Week ya. Nah, kalau dulu mah di sini, di sepanjang Jalan Braga. Mereka berlenggak-lenggok memamerkan outfitnya di sini, Bapak Ibu Nete. Tapi ini uniknya, para nona Belanda yang mendapatkan fashionnya itu berasal dari salah satu toko, di mana tokonya ini bernama Aubon Morsen. Nah, di mana toko ini dulunya itu sering mendatangkan fashion dari Paris, langsung diimpor dari Paris. Makanya Bandung dijuluki sebagai Bandung Paris Pan. Nah, itu tuh sudah ada dari zaman 1900-an Bapak Ibu Nete. Terus lagi itu di sebelah kanan Bapak Ibu Nete, yang warna merah. Ini restoran sudah 100 tahun lamanya. Namanya itu Maison Bourguignon. Sudah berdiri dari tahun 1923. Pada zaman dulu, restoran ini hanya menyajikan menu Eropa saja. Kalau sekarang nasi petai juga ada ya. Karena orang Bandung lebih mengenalnya Bandung sebagai Braga Permai. Nah, terus juga nih Bapak Ibu Nete, ngomong-ngomong soal Braga, Jalan Braga juga dulunya bernama Karan Weh. Karan artinya pedati dan Weh itu jalan. Jadi pada zaman dulu, sebelum dipakai buat outfit, ada wajah outfit nih buat orang Belanda. Nah di situ dulu itu jalannya kotor. Nah, karena lintasan para pedati yang mengangkut kopi Bapak Ibu Nete untuk menuju ke Gedong Papa. Nanti kita akan melewati ke Gedong Papanya Bapak Ibu Nete. Sekarang kita sudah di Jalan Braganya. Di sini kita masuk ke Jalan Sunia Raja. Boleh dilihat dulu ke sebelah kiri, ada bangunan berwarna biru. Ini namanya Braga Sky 1957. Bioskop pertama yang dibuat oleh Insinyur Soekarno. Nah ini Braga Sky 1957. Terus juga nih nanti di depan kita akan melewati nih lintasan viaduk. Bapak Ibu Nete pernah nonton Preman Pensiun? Ada yang tahu Bos Saeb? Ah, Bos Copet. Nah, di sini nanti kita akan melihat nih tempat syutingnya film Preman Pensiun. Yaitu di bawah jembatan viaduk. Tapi kebiasaan orang Bandung gak bisa menyebutkan huruf F ataupun V, jadinya pakai P. Viaduk. Fitnah aja jadi fitnah. Panta aja jadi panta di Bandung. Gak ada panta jadi panta, ada ini. Nah ini nih, dimana tempat di sini, di bawah jembatan viaduk. Dimana via artinya lintasan dan duk itu di atas kepala kita. Jadi lintasan kereta api yang melintasi di atas kepala kita. Nah terus nih, kalau tadi di Banjai, ada situs penjara Banjainya. Sekarang kita masuk Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sini terkenalnya sama pengadilan pertama yang mengadili Pak Soekarno Bapak Ibu Nete. Di sebelah kiri ini. Nah ini namanya Gedung Indonesia Menggugat. Di mana Pak Soekarno diadili dan Pak Soekarno membacakan playdoinya di sana yang berjudul Indonesia Menggugat. Makanya nama jalan ini dialaskan menjadi Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, terus Bapak Ibu Nete nih, kita lanjut. Di depan kita akan masuk nih ke Jalan Wastu Kencana. Nah, di sini di Wastu Kencana ini unik Bapak Ibu Nete. Ada yang menjadi ikoniknya juga nih. Nah, ini di sebelah kanan. Namanya Kantor Wali Kota Kota Bandung atau disebutnya Balai Kota. Tapi di Bandung nggak ada balai kota, disingkat jadi balkot. Ayo orang ke balkot, jadi nggak ada balai kota. Nah ini balai kotanya Bapak Ibu Nete, di mana di dalamnya berbagai banyak taman, taman labirin, taman Dewi Sakita, taman Badak Putih, tapi yang paling viral itu taman Gembok Cinta.
kenapa Kang viral? Yang konon katanya kalau kita memasangkan gembok sama pasangan kita di taman tersebut, cintanya akan abadi dan kekal. Iya, bohong ibu. Karena saya juga pernah kesana sama pacar saya, besoknya putus. Iya. Jadi cuman konon ya, konon. Jadi belum kebuktian. Nah di sebelah kirinya ini adalah kantor dinasnya Wali Kota Bandung yang sekarang dijabati oleh Muhammad Kang Farhan. Nah kalau rumah dinasnya tadi di sana alun-alun, di sebelah kanan yang ada bangunan warna putih, itu namanya Pendopo. Nah, itu rumah dinasnya. Ini kantor Wali Kota Bandungnya. Nah di mana kantornya itu dulu bernama Gedung Papa. Karena kebiasaan orang Bandung tidak bisa menyebutkan gedung, jadinya gedung Papa, tempat penyimpanan dan pengepakan kopi. Jadi itu Bapak Ibu. Di depan nih ada Tugu Sister City, Tugu Persahabatan antara Kota Bandung dan Texas. Nah terus juga di depan kita akan lihat nih Bapak Ibu di mana halaman ini termegah dan rumahnya ini terluas yang ada di Jalan Masuk Kencana. Nah di depan sebelah kanan Bapak Ibu bisa ditebak ini rumahnya siapa? Iya, yang jelas bukan rumah saya ya, Bapak Ibu. Ini mah rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi yang dijabati oleh Mayor Jenderal Kosasi. Dulu nih disebutnya sebagai Villa Cicendo. Nah itu. Terus juga nih, selain itu di depan juga ada Tugu Sister City, Tugu Persahabatan antara Kota Bandung dan salah satu kota yang ada di negara Jerman, yaitu Braunschweig. Kalau tadi Texas, ini Jerman. Sekarang nih, nama jalannya ini panjang Bapak Ibu yang rumit, sulit diucapkan oleh orang Bandung, yaitu LLRE Marta Dinata, yaitu memiliki kepanjangan Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Cuma orang Bandung menjelaskan menjadi Jalan Riau. Ya karena orang Bandung nggak main ribet-ribet, ini Jalan Riau-nya. Kalau Bapak Ibu butuh handphone, TV bisa datang ke sebelah kanan ke Jalan Purnawarman. Nanti di sana ada BEC, Bandung Electronic Center. Udah nggak asing sama orang Bandung mah. Terus kalau misalkan nih di depan lampu merah belok ke sebelah kanan, itu ke Jalan Merdeka. Nanti kita akan menemukan salah satu mall yang tertua di Kota Bandung. Namanya Mall BIP Bandung Indah Plaza. Tapi sayangnya kita nggak akan belok ke kanan karena bahaya ibu-ibunya turun belanja lagi. Kita beloknya ke sebelah kiri aja ya, biar aman. Nah, ini tuh nama jalannya itu unik Bapak Ibu. Disebutnya itu Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah di sadari itu unik karena udaranya itu masih sejuk. Nah di kiri kanannya banyak pohon mahoni. Tapi sebelum itu coba lihat dulu Bapak Ibu ke sebelah kanan ada gedung berwarna putih, ada tulisan berwarna hitam. Coba disebutkan nama tulisannya apa? Ya, dibacanya itu The Drickler. Di mana The Drickler memiliki arti yaitu gedung 3 warna. Kang, kenapa 3 warna itu cuma satu? Karena pada zaman dulunya di gedung tersebut sering berkibar bendera Belanda, yaitu merah, putih, dan biru. Makanya disebut The Drickler. Kita masuk nih Bapak Ibu di Jalan Insinyur Haji Juanda. Cuman kalau orang Bandung mah nggak tahu Jalan Insinyur Haji Juanda, taunya Jalan Dago. Nah ini Jalan Dagonya. Dimana Jalan Dago ini unik, udaranya masih sejuk, masih aman, nyaman Bapak Ibu. Karena pada zaman dulunya Jalan Dago itu sebuah hutan belantara. Namanya hutan, pasti jalannya setapak, sejalur ya. Namanya hutan, pasti banyak perampok, begal, binatang buas. Kenapa sih disebutnya Dago? Karena orang Lembang atas, Dago atas, kalau turun ke bawah, mereka itu silih ngadagoan, padago-dago. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu saling menunggu. Makanya orang yang di atas teriak ke bawah, lagi dalam hutan, Mang Dagoan. Cuman karena hutan, kedengarnya itu sama yang di bawah, Mang Dago, Mang Dago. Padahal Mang Dagoan, Mang Dagoan. Nah, jadi kayak gitu Bapak Ibu nanti, asal usul Jalan Dago. Kalau Bapak Ibu nanti nih pengen ngeliat sisa hutan di Jalan Dago, bisa lurus terus ke atas. Namanya itu dari daerah Dago Atas. Di sana Bapak Ibu nanti nih bisa melihat salah satu objek wisata yaitu Tahura, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Di sana juga banyak berbagai goa Jepang dan goa Belanda. Dan tiket masuknya itu kurang lebih 15.000 per orangnya bagi mereka. Nah, sebelum itu nih, saya akan menjelaskan dulu nih soal bandros. Di mana bandros ini memiliki 2 shelter Bapak Ibu. Yang pertamanya tadi di shelter alun-alun.
di depannya pendopo. Yang keduanya nanti kita akan lewat di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Museum Geologi. Nah itu shelter kedua kita. Jam operasionalnya juga sama, dari jam 8 sampai jam 4. Tapi khusus buat Sabtu Minggu, Jalan Braga tadi ditutup kan. Nah, di mana shelter ketiga kitanya itu di sana. Di depan pas belokan Sunia aja, ada tugu makannya, dan di situ shelter ketiga kitanya. Tapi itu mah cuma khusus Sabtu sama Minggu. Nah itu juga jam operasionalnya sama, dari jam 8 sampai jam 4. Tapi ada shift kedua. Jadi buat Bapak Ibu Nete nih yang pengen naik bandros malam-malam, bisa tuh datang setiap Sabtu sama Minggu di Jalan Braga. Tapi shiftnya itu berbeda, dari jam 3 sampai jam 10. Jadi sensasi naik bandros malam-malam. Jadi Bapak Ibu Nete kalau misalkan naik bandrosnya siang-siang, bosen, boleh datang Sabtu sama Minggu ya. Tapi siap-siap aja masuk angin ya. Karena kan malam-malam beda ya. Karena bandros mah nggak pakai AC, pakainya juga AG ya. Angin gelembung. Nah, kita di depan ini, kita akan membelok ke sebelah kanan. Nah, di depan sebelah kanan itu kita akan masuk ke Jalan Diponegoro. Bapak Ibu akan teteh nih, ini kan semuanya dari orang Bandung atau dari luar Jawa Barat ini kan? Akang dari mana Pak Teteh belakang? Jakarta. Ibu dari mana? Dari Bandung. Bandungnya mana Ibu? Oh, di sini. Bapak dari mana Bapak? Cimahi. Bapak yang di belakangnya dari mana Bapak? Bekasi. Ibu yang dari mana Ibu? Dari mana? Oh Serang, sama-sama. Oh. Ibu dari depan dari mana Ibu? Purwakarta, dari luar Jawa Barat berarti ya. Berarti kita ada dari Bandung, dari Cimahi, dari luar Jawa Barat juga ada berarti ya. Oke, kita lanjut untuk perjalanan kita ya Bapak Ibu. Itu di Jalan Diponegoro. Di Jalan Diponegoro dulunya bernama Wilhelmina Boulevard, yaitu Ratu Wilhelmina. Diresmikannya Jalan Diponegoro karena untuk mengenang Pangeran Diponegoro yang tewas tahun 1825 sampai 1830. Beliau gugur dalam perang Jawa. Jadi segala disematkan karena untuk mengenang jasa beliau. Itu Jalan Diponegoro. Terus juga di sini nanti kita akan melihat Bapak Ibu Nete gedung ikoniknya Kota Bandung dan landmarknya Jawa Barat. Gedung ini unik, diambil dari nama makanan. Ada yang tahu gedung apa? Namanya Gedung Sate. Nah, Gedung Sate Bapak Ibu. Terus juga nih sebelum itu saya akan nunjukin nih salah satu restoran yang unik di sebelah kiri Bapak Ibu. Namanya Nasi Bancakan. Ini tuh unik. Kita ngambil makanan yang prasmanan. Dimana selain itu alat makannya juga terbuat dari seng, dari sendok, garpu, minumnya, cangkirnya, gelas, dan alas makannya. Itu nih, kita akan melihat gedung ikoniknya Kota Bandung dan landmarknya Jawa Barat, yaitu Gedung Sate. Lagi dibangun Bapak tadi rumah makan Sambara namanya. Nah, betul. Nah, ini di sebelah kanan bagaimana teh gedung satenya. Nah, di mana atasnya itu seperti tusukan sate ya. Nah, betul kata bapaknya. Unik orang Bandung mah. Padahal atasnya itu bukan tusukan sate, tapi penangkal petir. Makanya nggak usah heran kalau gedung sate atapnya nggak pernah bocor ataupun diganti karena atasnya penangkal petir. Dimana tadi buletannya itu, kalau kata orang Bandung satenya ada 6 buletan. Nah, dimana 6 ini adalah simbol dari penghabisan biaya gedung sate, yaitu 6 juta gulden dalam mata uang Belanda. Kalau dirupiahkan ke sekarang, kurang lebih 450 miliar. Dimana gedung sate dibangun tahun 1920 sampai 1924, 4 tahun kurang lebih lamanya. Diarsiteki oleh Johann Herber. Dipekerjakannya 2000 pekerja paksa. Sudah termasuk 150 pemahat dari Cina. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu Nete, gedung sate punya nama aslinya. Nama aslinya dari bahasa Belanda. Saya akan menyebutkan, tapi kalau saya sebutkan diucap ulang sama Bapak Ibu Nete ya, jadi biar pada tahu. Siap? Oke, sekarang kita latihan dulu biar lidahnya nggak kaku ya. Gedung sate. Gedung sate. Gedung Hebe. Gedung Hebe. Government bedrijven. Susah ya Ibu ya. Nah, kayak gitulah. Uniknya orang Bandung. Ngelihat atasnya kayak tusukan sate jadinya gedung
Coba kalau yang waktu itu viral duluannya Cilok. Nah, nanti teh nggak enak ada berita masuk kayak gini di TV. Kang Deddy Mulyadi sedang apa di gedung Cilok. Masa kayak gitu ya? Padahal nama aslinya tadi Fernandan Badaraikam. Karena saking susahnya, beda orang Bandung mah nggak bisa menjual susah. Jadinya gedung sate aja lah biar nggak ribet katanya. Di depan kita akan berbelok ke sebelah kanan. Namanya itu Jalan Citarum. Dimana Citarum ini sungai yang terpanjang sejauh barat. Jalan Citarum. Di sini juga terkenalnya sama tempat syuting film. Tapi sebelum itu, saya akan nunjukin Bapak Ibu Nete nih. Ada salah satu restoran unik khas Sunda juga Bapak Ibu Nete. Nah, sekarang bisa dilihat nih. Di sebelah kiri, Alas Daud. Sensasi makan pakai, oh enggak, makannya pakai tangan. Pakai tangan, kalau pakai daun mah susah tuh ya. Kalau alasnya baru pakai daun ya. Nah itu alas daun Bapak Ibu Nete. Terus nih, di sini juga terkenalnya sama tempat syuting film Dilan dan Milea. Ada yang tahu film Dilan dan Milea Bapak Ibu? Tahu ya, nggak mungkin nggak tahu. Nah di sini nih kita kebetulan akan melewati salah satu pemain dari film Dilan dan Milea Bapak Ibu Nete. Di depan sebelah kanan yang ada pagar berwarna putih. Nah, kelihatannya. Coba bisa ditebak ini rumahnya siapa? Ya, yang dasarnya rumah orang lain ya, bukan rumah saya. Nah ini rumahnya. Selain itu nih, selain rumahnya di depan sebelah kiri yang ada terpal. Ini namanya Pasar Sogo. Kalau kata orang Bandung mah, pasar shopping bari Cingongko. Ya, shopping sambil jongkok ya. Penjualan mobilnya lihat aja sambil jongkok. Kalau tadi rumah Mileanya Bapak Ibu Nete di depan, kita akan lihat nih sekolah Dilan dan Mileanya. Nah di mana sekolahnya di depan sebelah kanan Bapak Ibu Nete di SMA Negeri 20 Bandung. Terkenal sama tempat syutingnya film Dilan dan Milea. Tapi udah jangan jadi lama-lama, nanti rindu itu banget, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Nah ini sekolahnya Bapak Ibu Nete di SMA Negeri 20 Bandung. Terus juga nih di sekitaran di jalan SMA 20 di sini tuh kenalnya sama kulineran. Sepanjang nih kulineran semua Bapak Ibu Nete. Tapi kalau saya lebih mengenalnya dengan kulineran, bukan kulineran Citarum, tapi kulineran Al Istiqomah. Karena di belakangnya dekat dengan Masjid Al Istiqomah. Nah, ini Bapak Ibu Nete, kalau misalkan pengen kulineran jangan jauh-jauh ke sini aja boleh. Terus juga yang keduanya saya saran bisa kulineran ke Jalan Lengkong. Bisa juga banyak kulineran Bapak Ibu Nete. Terus juga nih lampu merah. Setelah lampu merah di depan kita akan masuk ke Lombok. Jadi Bapak Ibu Nete mah beruntung banget kalau kata saya mah. Dengan uang 20.000 kita bisa keliling Indonesia. Ya, kapan lagi? Nanti kita ada di Riau. Terus di depan nanti kita ke Lombok. Nanti ke Aceh. Terus ke Belitung. Nah, terus setelah di Belitung kita akan masuk ke Sumatera. Nanti ke jalan terpanjang sedunia, Asia, Afrika ya. Jadi keliling lagi kita Bapak Ibu. Nah, coba nih, kalau di sebelah kanan Bapak Ibu akan menyebutkannya apa nih? KFC ya. Kalau orang Bandung mah beda. KFC aja. Pakai P bukan pakai FP. Karena nggak bisa orang Bandung mah. Selain itu kalau Bapak Ibu nanti pengen gudeg nih, bisa datang ke sebelah kanan. Namanya Gudeg Banda. Terus kalau pengen sarapan kopi nih, bisa lewat sebelah kiri, Kopi Sains Sinar Pagi. Terus selain itu kalau pengen Jepang-Jepangan bisa datang ke sebelah kanan, ini Grill and Suki Time. Terus di depan ada terpal warna biru. Itu namanya cuy mie khas Malang. Tapi kalau kata cewek-cewek Bandung bukan cuy mie khas Malang, tapi cuy mie ganteng. Kang, kenapa cuy mie ganteng? Karena penjualnya mirip Ariel Noah. Nah, gimana Ariel Noah ini? Itu ada Ariel Noahnya tuh. Dimana Ariel Noah ini malah diwawancara masuk ke TV. Tapi sebenarnya di wawancara itu saya, bukan saya emang nggak sombong aja ya. Makan dah diri aja, nggak balik sombong Maya. Selain cuy mie khas Malang, di depan sebelah kanan, terkenalnya sama bakmi Lombok. Dimana toppingnya memakai kerupuk kulit Bapak Ibu Nete. Nah ini bakmi Lomboknya. Atau kata orang Bandung mah dorok-dok katanya. Terus lampu merah di depan kita akan berbelok ke sebelah kanan ke jalan Aceh. Katanya saya tiba-tiba ke Aceh. Dimana di Aceh terkenalnya sama satu urban legend yaitu rumah kentang. Yang konon katanya kalau sudah kita masuk di rumah kentang, kawasan rumah kentang masuk ke jalan Aceh akan tercium bau aroma kentang busuk. Sekarang coba dicium dulu
Udaranya Bapak Ibu bawa nanti dalam hitungan 1, 2, 3 dihirup dulu udaranya. Bawa knalpot ya, bukan bawa kentang kusuk, tapi itu pakai dos ya. Nah dia rumah kentangnya di sebelah kanan, rumah kentang 1908. Sekarang udah jadi restoran, jadi aman aja Bapak Ibu nanti ya. Kita masuk lagi ke kawasan militer Bapak Ibu nanti, mohon izin. Di depan sebelah kiri ada patung Jenderal Sudirman dan tank baja. Sekarang coba perhatikan, tulisannya warna hitam tapi jangan lihat patung yang di atasnya, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat Ibu. Semakin dilihat semakin penasaran ya kayaknya Maya. Lupain aja sama patungnya ya. Coba masih ingat tulisannya apa? Ya, cara bacanya itu Jarbus. Jarbus adalah pasar tahunannya orang Belanda. Dan orang pribumi tidak boleh datang sembarangan ke sana. Makanya pasar tahunannya orang pribumi itu di Gor Saparwa tadi di depannya. Dari mana Jarbus sekarang menjadi Kodiklat, Komando Pendidikan dan Latihannya Angkatan Darat. Di sebelah kanan, salah satu taman yang cukup terkenal juga di Kota Bandung. Namanya Taman Maluku. Tahun 90-an taman itu serem Bapak Ibu nanti, angker. Karena tempat bersemayam dewa-dewi. Ya, siangnya dewa, malamnya dewi. Ya, banci ya. Dan di sebelah kanan, ini adalah kantor Dinas Pangdam 3 Siliwangi. Kalau tadi rumah dinasnya, ini kantor Dinas Pangdam 3 Siliwangi. Yang dulunya bernama Paleis Leger Komando. Rumah Dinas Panglima Hindia Belanda. Persis di sampingnya, di sebelah kiri, namanya Gedung Sabau. Diambil dari kata satu bahu. Dulunya bernama DVO, Departemen Van Orlog, Departemen Persenjataannya Tentara Belanda. Dan difungsikan menjadi markas Kodam 3 Siliwangi. Nah, persis di depannya Bapak Ibu yang di sebelah kanan. Dulunya bernama Insulin Depart, tempat latihan berbaringkan tentara Belanda. Dan difungsikan menjadi Taman Lalu Lintas ADI Mas Suryani Nasution. Nah, cocok nih Bapak Ibu yang buat yang punya anak atau punya cucunya bisa datang ke sini. Nah, ini juga ada pesawat nih, ada ini lihat pesawat tuh. Nah, karena ini tuh yang menjadi simbol ikoniknya dari Taman Lalu Lintas. Nah, di mana Mil? Itu pesawatnya itu asli Bapak Ibu nanti, bukan replika. Di mana tipe pesawatnya ini F5 Tiger yang langsung dihajai oleh Angkatan Udara untuk didedikasikan di Taman Lalu Lintas. Sekarang kita berada di Jalan Sumatera. Di sini terkenalnya SMP 2 ada tulisan ANO. ANO artinya didirikan. Dalam bahasa Latin ANO itu. Didirikannya tahun 1913. Ada tulisannya di atas. Di sampingnya SMP 2, di sini SMP 5. Di mana di dua SMP ini yang cukup terkenalnya alumninya itu cinta sejati sehidup semati. Ada yang masih ingat presiden ketiga kita siapa Bapak Ibu? Betul. Almarhum Pak B.J. Habibie. Beliau alumni SMP 5 dan Ibu Ainunya di SMP 2. Jadi mereka cinlok menemukan cinta sejatinya di SMP 5. Jadi barangkali Bapak Ibu anetehnya nih yang belum menemukan cinta sejatinya bisa datang ke SMP 5 ya, sekolah lagi di SMP 5. Siapa tahu bisa menemukan cinta sejatinya ya. Di depan kita akan melewati jalan apa nih Bapak Ibu nanti? Yang masih fokus coba. Sumatera kalau tepat, yang tepatnya Bapak jalan rel kereta api ya. Nah, di mana jalan rel kereta api itu? Dulunya adalah pembatas antara dua wilayah. Di mana dua wilayahnya itu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Sebelum kita melintasi, kita masih di Bandung Utara. Di mana Bandung Utara itu dulunya berpenghuni orang-orang Belanda. Makanya kenapa tadi kita di Bandung Utara nih banyak melihat bangunan bekas sekolah zaman Belanda. Setelah kita melintasi rel kereta api, kita masuk ke Bandung Selatan. Di mana di Bandung Selatan berpenghuninya bangsa kita atau pribumi. Sekarang kita masih jalan Sumatera Bapak Ibu. Kalau yang di sebelah kanan kayaknya emang gak usah dijelasin kan ya. Udah pada tahu mungkin atau mau diuraikan dulu sama saya? Gacauan ya. Nah, tapi rekomendasi banget Bapak Ibu nanti kalau pengen gacauan atau perlu ngantri kesini aja. Jangan yang di Bojong Soang ataupun di Buah Batu itu ngantri lama. Saya pengalaman soalnya, setengah jam saya nungguin nggak datang. Mending kesini aja. Yang di Jalan Sumatera ya, cukup terkenal di klub Persib. Namanya Ajat Sudrajat. Dimana patung ini dihadiri oleh pemerintah karena waktu itu Bandung juara Bapak Ibu nanti. Masjid di sebelahnya patung ini, bangunan berwarna merah kuning. Namanya Masjid Lautse. Lautse 2. Lautse pertamanya berada di Jakarta. Dan yang keduanya di Jalan Tamblong, tepatnya di Kota Bandung. Di mana Lautse memiliki arti yaitu Maha Guru. Jadi orang-orang Tionghoa yang bermualaf dan belajar agama Islamnya di sana. Terus juga nih, Bapak Ibu nanti, Jalan Tamblong itu ada asal usulnya. Sebenarnya itu bukan Tamblong,
tapi Tan Olong. Di mana Bapak Tan Olong ini adalah seorang tokoh berprofesi mebel. Beliau berperan penting dalam konferensi Asia Afrika. Cuman lagi-lagi kebiasaan orang Bandung selalu menghapus kata dan menambahkan kata. Jadinya tamblong. Enakan mana Bapak Ibu, Tan Olong atau tamblong? Tamblong ya. Kalau makan yang manis? Gemblong. Kalau laki-laki yang manis? Nah kayak gitu Bapak Ibu ya. Asal-usul jangan tamblong ya. Orang Bandung mah unik kayak gitu. Lagi aja jalan LLRM tadi Nata jadi jalan Riau. Insinyur Haji Juanda jadi jalan Dago. Jadinya Tan Olong jadi tamblong kayak gitu. Di sebelah kanan salah satu hotel tertua kedua di kota Bandung. Namanya Grand Hotel Priangan. Priangan diambil dari kata parahyangan atau priangan. Cuma orang Belanda tidak bisa menyebutkan parahyangan atau priangan. Jadilah Priangan. Priangan. Nah ini hotel tertua keduanya di kota Bandung. Di depan lampu merah kita akan berbelok ke sebelah kanan. Itu ke jalan terpanjang sedunia dan Asia Afrika ya. Ternyata kita nggak keliling kota Bandung, keliling Indonesia juga ya. Keliling 2 benua. Nah di mana nih jalan Asia Afrika Bapak Ibu Anda? Terkenalnya sama monumen titik 0 kilometernya kota Bandung. Nanti kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu Anda. Itu di jalan Asia Afrika. Monumen titik 0 kilometer. Ada tulisannya PDG 0, CLN 18, PDL 18. Bukan celana PDL, tapi Cileunyi 18, Padalarang 18 km. Di depan kita akan melihat nih monumennya Bapak Ibu Anda. Yang ada satu celana hitam. Nah, ini monumennya. Ada tulisannya tuh bisa dilihat. PDG 0, CLN 18, PDL 18. Nah, yang di atasnya itu bukan kereta ya, tapi setum. Setum zaman Belanda Bapak Ibu Anda. Nah, itu monumen titik 0 ya. Kalau tadi hotel tertua kedua di kota Bandung, di depan sebelah kiri hotel tertua pertama di kota Bandung, namanya Savoy Homan. Dibuatnya tahun 1871 oleh keluarga Adolf Homan. Itu hotelnya. Bapak Ibu Anda bukti kalau orang Bandung tidak bisa menyebutkan huruf F, mau lihat buktinya? Coba sekarang fokus ke atasnya ke sebelah kanan. Yang ada tulisan warna kuning, latahnya warna hitam. Museum Konferensi pakai P, harusnya pakai F. Nah, itu bukti kalau orang Bandung tidak bisa menyebutkan huruf F ya. Di sampingnya ini adalah Gedung Merdeka yang dulunya bernama Society Concordia, tempat orang-orangnya orang Belanda. Tapi nanti soalnya ngomongnya bukan orang Belanda, tapi para pocong yang di sini nih. Para pocong, karena udah merdeka mau bebas kan. Tapi Bapak Ibu Anda, adik-adik, jangan takut, pocong di sana nggak takut sama Al-Quran atau kode kursi. Tapi takutnya cuma sama 2 hal, air hujan sama Satpol PP. Betul, akan pengalamannya akan ya. Nah kita tinggalin Bapak Ibu Anda di sebelah kiri ini, alun-alun Bandung. Tapi sayangnya nih, tamannya lagi direnovasi kurang lebih 4 bulanan. Jadi nggak bisa dimasuki dulu untuk umum. Tapi selain itu nih, alun-alun Bandung terkenalnya sama Masjid Agung yang memiliki 2 menara kembar. Menara kembarnya bisa dilihat nih. Nah, di mana nih tingginya menara kembar ini diambil dari simbol Asmaul Husna, yaitu 99 meter. Tingginya dari bawah sampai ke atas itu 99. Yang tinggal di Masjid Agung. Jalan Asia Afrika juga nih dulunya Bapak Ibu. Bernama De Grote Postweg dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesianya artinya jalan raya pos besar. Yang panjangnya membentang 1000 km dari Anyer hingga ke Panarukan. Diresmikannya Jalan Asia Afrika setelah konferensi Asia Afrika. Lalu di sebelah kanan Jalan Al-Kateri, dulunya berpenghuni orang-orang Arab di sana. Itu juga nih, kalau lampu merah di depan belok ke sebelah kanan, itu kita akan masuk ke Pasar Baru. Tapi kita akan belok ke kanan, beloknya ke sebelah kiri. Ada yang tahu sebelah kiri nama jalannya jalan apa? Dari Otista. Memiliki kepanjangannya itu Otto Iskandar Dinata. Tapi kalau lurus ke depan Bapak Ibu akan kita masuknya ke Jerman, yaitu Jenderal Sudirman. Disingkat semua orang Bandung Maya, anak ngomong ribet-ribet. Ini namanya Otto Iskandar Dinata, kepanjangan Otista. Gatot Subroto disingkat jadi apa, yang tahu? Gatsu. Pasir Kaliki disingkat jadi Pascal. Kiara Condong disingkat jadi Kircon. Buah Batu disingkat jadi Bubar. Ujung Berung disingkat jadi Bubar. Gagal Kalong disingkat jadi Gerlong. Nah, itu orang Bandung unik. Tapi jangankan nama jalan Bapak Ibu teh. Nama makanan juga disingkat. Coba nggak percaya nih.
Aci dicolok jadi apa? Aci digemol. Aci ngarambai. Cuanki. Betul. Batagor. Kalau satu lagi nih, Aci pakai tepung. Cipung mana kan piang mana tuh kan? Beda itu mah yang cireng, bukan cipung, bahaya itu mah. Nah, kayak gitu uniknya orang Bandung. Sekarang kita masuk ke Jalan Kepatihan. Kalau tadi saya bilang ada pasar baru, pasti ada pasar lamanya, betul? Pasar lamanya ini yang sekarang menjadi kawasan Kepatihan. Di mana pasar lamanya dulu bernama Pasar Ciburian yang dibakar oleh seorang tokoh Munada. Beliau itu preman pasar, dulunya sedang mabuk, jadi membakar pasar lamanya, datang di pasar baru. Terus juga kalau Bapak Ibu nanti nih pengen ke Jogja, jangan jauh-jauh ke Jawa Tengah. Di sebelah kanan juga ada Jogja Kepatihannya, bukan Jogja Malioboro, beda. Nah di depan kita akan berbelok ke Jalan Dewi Sartika nih Bapak Ibu nanti. Tandanya kita sudah mau sampai ke shelter tadi, di mana kita berangkatan. Sebelum itu Bapak Ibu nanti, gimana kerasanya keliling kota Bandungnya? Gak kerasa ya, nah kayak gitulah kalau sama saya. Dunia sasa teralihkan katanya ya. Sebelum kita sampai, coba dicek-cek kembali barang bawaannya Bapak Ibu Kang Teteh. Jangan sampai ada yang ketinggalan. HP, dompet maupun uang jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya mewakili kru yang bertugas hari ini, mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Kalau gitu kesepian dan kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya 100 ya? Caranya 100 ya? Selamat.